Mari kita lihat, kita akan belajar di pagi hari ini bagaimana melangkah dengan iman sehingga kita akan alami mujizatnya setiap waktu bersama dengan Tuhan. Mari lihat Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-5. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tidak tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Wow. Kalau Bapak Ibu perhatikan ayat ini, maka Alkitab dengan jelas berkata bahwa di luar Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Berarti kehidupan kita ini sangat bergantung dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu terpisah dari Tuhan, terlepas daripada Tuhan, tidak tertancap pada pokok anggur, maka Bapak Ibu akan kehilangan segala hal. Makanya saya katakan bahwa melangkah dengan iman, dan kita akan alami mujizatnya. Saya percaya juga bahwa kalau melangkah, maju bersama Tuhan, menunjukkan bahwa tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi ada yang katakan, Pak, orang itu bisa diberkati, tapi dia nggak percaya Tuhan. Dia dapat berkat umum, tapi dia tidak memiliki berkat khusus. Berkat yang dia dapat karena hasil kerja dan tidak percaya Tuhan itu bisa dirampas, bisa dicuri oleh setan, bisa hilang dalam sekejap ketika terjadi musibah dalam air bah, gempa bumi, dan sebagainya, itu bisa hilang. Tapi kalau Tuhan berkati Bapak Ibu, bukan cuma dengan hal-hal yang bisa kita lihat dengan mata, tapi Tuhan ingin memberkati kita dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa. Berarti bahwa tanpa Tuhan, kita tidak dapat berbuat banyak hal yang akan Bapak Ibu dan saya saksikan, yang akan Bapak Ibu dan saya nikmati. Melangkah maju bersama dengan Tuhan itu mempunyai sebuah implikasi bahwa Tuhan itu terlibat dalam seluruh aspek kehidupan kita. Jadi kalau dalam pemikiran, dalam keputusan, dalam kita membangun bisnis, dalam kita memilih pasangan hidup, dalam kita menentukan kemana kita akan melangkah, kalau kita melibatkan Tuhan di sana, maka kita akan melangkah maju. Katakan amin. Amin. Kita tidak akan pernah tinggal pada level yang sekarang, tapi saya percaya bahwa kita akan selangkah lebih maju dari hari-hari kemarin. Dan Tuhan mau saudara dan saya harus melangkah dengan iman. Artinya, apapun yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu harus percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kan Alkitab tadi berkata bahwa di luar Tuhan, kita tidak akan dapat melakukan apa-apa. Dalam Roma pasal 8, dalam Roma pasal 8, ayat 28, ayat yang sudah Bapak Ibu hafal, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Bapak Ibu baca dulu ayat itu. Kita tahu sekarang, kalau belum tahu, saya beritahukan kembali. Dan firman Tuhan beritahukan kembali. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Wow, segala sesuatu, entah itu keadaan Bapak Ibu baik atau tidak baik, ada pekerjaan Tuhan di sana. Tuhan ingin membentuk kita, Tuhan ingin menjadikan kita alat pilihan dalam tangan Tuhan. Tuhan ingin pakai masalah membuat kita matang secara rohani. Tuhan ingin pakai persoalan yang datang, entah itu promosi, untuk Bapak Ibu sadar bahwa kalau bukan Tuhan kita nggak sampai di sana. Dan kalau kita ada dalam keadaan yang sulit, Bapak Ibu juga tahu bahwa Tuhan sedang bekerja di sana. Artinya mari percaya bahwa dalam segala hal Tuhan ada di sana. Untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Tujuan semua yang terjadi, entah itu baik, entah itu kurang baik yang kita rasakan, itu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi kata kuncinya begini, bahwa orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang tidak kenal Tuhan, semua akan hadapi masalah, akan hadapi persoalan. Tapi yang membuat sehingga mereka bertahan dan menerima hasil yang terbaik karena mereka tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Amin. Dan tahu bahwa rencana Tuhan pasti terbaik, pasti indah. Tuhan tidak pernah merancangkan kehancuran kepada kita. Tapi Yeremia 29 ayat 11 berkata,
bahwa Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan kepada semua saudara dan saya. Amin. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, Tuhan merancangkan masa depan yang penuh harapan buat saya. Berarti keterlibatan Tuhan dalam semua aspek kehidupan kita, itu ada tujuannya. Dan tujuannya saya percaya bahwa kita semua tahu tujuannya adalah untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan bagi namanya. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya mengalami pemulihan, kesembuhan, mengalami terobosan, dapat jalan keluar, pakai itu untuk memuliakan Tuhan. Ketika orang bisa melihat bahwa kita dipromosi, ketika orang bisa melihat bahwa kita bertumbuh di hadapan Tuhan, menjadi dewasa, meninggalkan dosa, dan hidup dalam kebenaran, pakai itu menjadi kesaksian untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi semua yang ada pada kita, kelebihan dan promosi yang Tuhan berikan kepada kita, bahkan ketika Bapak Ibu sedang mengalami, di mana sedang diproses dan sebagainya, maka pakai itu memuliakan Tuhan. Karena semuanya terjadi untuk kebaikan kita dan untuk kemuliaan namanya. Yang menjadi isu penting ialah beranikah kita melangkah dengan iman. Ketika Bapak Ibu dan saya ada dalam kehidupan yang tidak mengenakan sesuai dengan pikiran kita. Atau banyak orang yang berhenti berjalan ketika dia diberkati. Berhenti melangkah, berhenti mencari Tuhan, berhenti berdoa ketika dia merasa bahwa dia udah mapan, dia sudah hebat, dia udah kuat dalam hal apapun yang dia pikir bahwa dia sudah bisa mencapai tujuannya. Dan dia tidak mau lagi melangkah maju ke tempat yang lebih dalam. Makanya saya buat sebuah pertanyaan, beranikah kita melangkah dengan iman untuk berjalan maju dan melihat mujizat-mujizat yang baru setiap hari? Apakah Bapak Ibu berani melangkah? Wow. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di pagi hari ini siap untuk melangkah maju dan alami mujizatnya setiap hari. Artinya tidak puas dengan apa yang terjadi kemarin, tidak puas dengan apa yang terjadi 1 jam yang lalu, karena ada begitu banyak hal yang ingin Tuhan nyatakan bagi saudara dan saya. Mengapa kita harus melangkah maju dalam iman? Karena kita akan menempuh suatu perjalanan yang baru. Alasan pertama, karena kita akan menempuh suatu perjalanan yang baru. Setiap kali Bapak Ibu buka mata di pagi hari, maka itu perjalanan yang baru. Setiap jalan yang baru, Bapak Ibu tidak bisa berjalan sendiri, karena itu jalan yang belum Bapak Ibu jalani. Mungkin kita punya rencana, mungkin kita punya rancangan, mungkin kita punya keinginan di hari ini. Tapi semua yang Bapak Ibu inginkan di pikiran, rencana yang Bapak Ibu tulis di atas kertas, itu belum pernah Bapak Ibu jalani hari ini. Kenapa kita harus melangkah dengan iman? Iman artinya mempercayai bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan saya dan tidak meninggalkan saya. Untuk saya bisa menggenapi semua rancangan yang saya buat ini, untuk menggenapi mimpi-mimpi yang Tuhan taruh dalam hati saya. Iman akan membawa kita kepada mujizat-mujizatnya. Setiap tempat yang baru, kita harus menaruh Tuhan di depan kita. Ketika Yosua akan melewati sungai Yordan, maka Yosua harus menaruh tabut Allah di depan seluruh tentara Israel. Yosua pasal 3 ayat 3 sampai ayat yang keempat. Yosua pasal yang ketiga ayat 3 sampai ayat yang keempat. Dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta, kurang lebih hampir 1 kilo. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Jalan yang baru. Ya, kenapa kita harus melangkah dengan iman? Karena kita akan menempuh suatu perjalanan yang baru. Ketika orang percaya, ketika Bapak Ibu mengerti ini setiap waktu, maka saya percaya tidak ada orang yang tidak memulai harinya tanpa doa. Tidak ada orang yang memulai harinya tanpa datang kepada Tuhan lebih dulu. Tapi ketika dia mengerti ini, maka dia akan mencari waktu di pagi-pagi hari untuk mencari Tuhan lebih dulu. Datang dalam doa, datang dalam mujizat pagi, mencari Tuhan lebih dulu. Dia dapat arahan Tuhan, guidance Tuhan lebih dulu. Sehingga perjalanan dia hari itu akan menjadi hari yang penuh dengan mujizat, penuh dengan kemenangan. Katakan amin, unlimited kali.
Ya, ketika Bapak Ibu lakukan ini, saya percaya kita bukan orang-orang yang kalah, tapi kita akan menjadi pemenang kehidupan. Dan jalan yang baru ketika Tuhan ada di depan kita, maka Alkitab berkata kita harus fokus, mata kita harus melihat tabut perjanjian itu. Karena jalan yang kita lalui, itu belum pernah kita lalui sebelumnya. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan dalam Ibrani pasal 12, jika mata kita tertuju kepada Tuhan, maka Tuhan akan membawa iman kita kepada kesempurnaan, dari iman kepada iman, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ya. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, Alkitab berkata, mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dari iman, dan yang bawa iman kepada kesempurnaan, yang dengan tekun mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Mata kita harus tertuju kepada Tuhan. Ada sebuah ajakan untuk saudara dan saya cuma fokus kepada Tuhan. Katakan amin. Bapak, Ibu, dan saya harus mengkonsumsi, makan firman, every day, every minutes, setiap waktu. Sekarang ini kita bisa mutar YouTube, ada khotbah. Bapak Ibu bisa lihat, Bapak Ibu bisa masuk di Christ Kingdom Family, ada khotbah yang begitu banyak di sana. Bapak Ibu bisa belajar dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di sana sehingga kita dikuatkan. Bapak Ibu juga bisa share itu kepada teman-teman, kepada saudara-saudara kita, dimanapun mereka berada, supaya mereka dibangun imannya, supaya setiap waktu mereka memulai hidup dengan mencari Tuhan lebih dulu. Karena kita akan menempuh suatu perjalanan yang baru. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa karena ketika bersama Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Makanya tema khotbahnya melangkah dengan iman, alami mujizatnya. Karena bersama Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang ajaib. Bersama Tuhan, kita akan mengalami mujizatnya. Dan untuk mengalami kuasa daripada Tuhan, untuk mengalami mujizat Tuhan dalam hidup kita, maka ada syarat yang harus dipenuhi. Saya percaya bahwa kasih Tuhan tanpa syarat, tapi berkatnya bersyarat. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Kasih Tuhan itu tanpa syarat, tapi berkatnya bersyarat. Tuhan memberikan hujan, memberikan matahari kepada orang berdosa, tapi juga kepada orang benar. Pernahkah Bapak Ibu lihat matahari hanya bersinar di rumahmu, dan tetangga kiri, kanan, muka belakang tidak dapat matahari? Mereka dapat hujan batu gitu, saudara. Kan nggak ada. Ya, Tuhan memberikan matahari kepada orang jahat juga kepada orang benar. Ya, karena itu untuk Bapak Ibu dan saya mengalami mujizat, maka ada syarat yang harus dipenuhi. Kita harus hidup dalam kekudusan. Amin. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 berkata, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Seperti ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kekudusan itu artinya dipisahkan dari dunia, dipisahkan dari cara-cara dunia, dipisahkan dari pergaulan yang buruk, dipisahkan dari cara-cara yang tidak sesuai dengan firman Allah. Lalu kita hanya fokus kepada Tuhan. Hidup di dalam kekudusan. Bukan cuma hidup dalam kekudusan, tapi Tuhan mau saudara dan saya hidup dalam ketaatan. Kalau untuk kita mengalami mujizat setiap hari, maka nggak ada cara lain bahwa Tuhan untuk Bapak Ibu hidup dalam kekudusan, yang kedua hidup dalam ketaatan. Amin. Nanti Bapak Ibu baca di Yosua pasal 3 ayat 1 sampai 17. Ketika Tuhan perintahkan Yosua untuk dia berjalan, maka dia harus menaruh di depannya itu adalah tabut perjanjian. Barisan yang kedua yang mengikuti Yosua adalah dikatakan para prajurit. Barisan yang ketiga, kalau Bapak Ibu lihat bahwa ketika itu adalah pasukan yang diatur oleh Yosua adalah tabut perjanjian barisan ketiga dan barisan penutup di bagian belakang. Tapi ketika mereka melewati sungai Yordan, Yosua berkata bahwa tabut perjanjian harus ditaruh paling depan. Tabut adalah gambaran Kristus, gambaran firman-Nya, gambaran kehadiran Tuhan. Harus ditaruh di bagian paling depan. Dan Yosua taat untuk mengikuti arahan Tuhan di tempat yang baru, sehingga akhirnya dia bisa menyeberangi Yordan. Air Yordan itu terbelah, mujizat terjadi. Ketika Bapak Ibu menaruh Tuhan di depan kita, air yang lagi meluap,
akan memberikan jalan kepada saudara. Masalah persoalan yang datang sepertinya meluap. Anda berpikir nggak mungkin. Karena ketika saya ke Israel, guide-nya bilang bahwa dulu lebarnya itu kurang lebih 1 kilo. Itu Sungai Yordan lebarnya 1 kilo. Dan kalau meluber, kalau sekarang ini sekitar 15 sampai 25 meter dalamnya, dulu itu bisa sampai 30 meter. Berarti tidak terseberangi. Itu seperti lautan. Tapi ketika mereka menaruh tabut perjanjian, menaruh Tuhan di depan mereka, dan berjalan dalam ketaatan, maka air itu terbelah karena ketaatan daripada Yosua. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ketika setiap waktu, setiap pagi kita berhadapan dengan hari yang baru, dengan perjalanan yang baru, jangan lupa taruh Tuhan lebih dulu. Jangan lupa cari Tuhan lebih dulu. Kita akan melihat tiap hari ada orang yang hidup dalam kemenangan, dan ada orang yang hidup dalam kekalahan. Saudara yang berlutut di hadapan Tuhan, satu waktu nanti akan berdiri di hadapan raja-raja. Saudara yang berlutut di hadapan Tuhan, satu waktu nanti akan mengalahkan orang-orang yang kuat, yang ganteng, yang hebat, yang pintar. Anda yang berlutut di hadapan Tuhan dan mencari Tuhan lebih dulu, akan sampai lebih dulu di tempat tujuan, melebihi orang-orang yang punya pengalaman begitu banyak. Tapi karena Anda mengandalkan Tuhan dalam ketaatan, maka Tuhan akan membawa Anda lebih cepat dari orang lain. Katakan amin unlimited kali, tulis di kolom komentar. Haleluya. Saya berharap supaya pagi hari ini kita belajar sesuatu, bahwa kekudusan dan ketaatan harus kita praktekkan untuk kita menjalani hari-hari yang baru. Untuk Bapak Ibu melihat kemenangan demi kemenangan besar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga adalah karena bersama Tuhan, kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Musuh kita bukan darah dan daging, Bapak Ibu. Musuh kita adalah masalah persoalan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Musuh kita adalah roh-roh jahat, tipu daya dunia. Musuh kita adalah cara-cara dunia, hal-hal kedagingan yang ingin menghancurkan kita. Kalau Bapak Ibu lihat dalam 2 Samuel pasal 11 ayat 1, Alkitab katakan pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Bapak Ibu perhatikan, bersama Tuhan kita akan mengalahkan musuh dan menjadi pemenang. Daud mengutus para tentaranya untuk berperang melawan Bani Amon dan mengalahkan Bani Amon. Dan Bapak Ibu perhatikan baik-baik, ketika saudara dan saya tiap hari hidup dalam peperangan, maka kita akan menang atas musuh-musuh kita. Saya ingatkan Bapak Ibu, jangan sampai kita lengah. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya berikan kesempatan kepada setan untuk menghancurkan kita. Mungkin kita semua, Anda dan saya, pernah memberikan kesempatan kepada setan untuk menipu kita. Mungkin kemarin kita bodoh, tapi hari ini kita bukan lagi orang bodoh. Mungkin kemarin kita kalah, tapi hari ini kita mau jadi pemenang sejati. Katakan amin, unlimited. Jangan hidup karena apa yang terjadi kemarin. Hiduplah karena apa yang ingin Tuhan kerjakan kepada kita hari ini. Biarkan langkah-langkahmu dipimpin oleh Tuhan. Maka kemenangan akan terjadi. Ketika Bapak Ibu berhadapan dengan masalah, ketika Bapak Ibu berhadapan dengan pergumulan, persoalan, maka Bapak Ibu harus hadapi dengan kekuatan daripada Tuhan. Alkitab katakan dalam Efesus 6 ayat 10-20, kita harus pergunakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Harus ada ketopong di kepala kita. Harus ada baju zirah yang kita pakai. Harus ada pedang roh. Dan harus ada perisai iman di tangan kita. Harus ada kasut kerelaan. Ingat bahwa belakang kita itu kosong. Ya, blind spotnya kita itu kosong. Kita butuh orang-orang yang mengasihi kita, yang menjaga kita, yang mendoakan kita di bagian belakang. Amin. Dan Alkitab tidak mengajarkan Bapak Ibu lari dari peperangan. Orang lari dari peperangan. Ingat, setan punya senjata jarak jauh, yaitu panah. Anda akan kena panah. Tapi kalau Anda terus berjalan maju, Anda akan baik-baik saja. Karena seluruh perlengkapan senjata Allah menutup barisan depanmu dan keadaanmu akan aman. Pergunakan seluruh senjata Allah. Bangun dan raihlah kemenangan saudara dan saya. Karena saya percaya bahwa bersama dengan Tuhan, perjalanan kita akan semakin lama, berjalan semakin kuat. Amin.
Karena bersama dengan Tuhan kita, perjalanan kita akan semakin lama, berjalan semakin lama, semakin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16 sampai ayat yang ke-18, Tuhan mau saudara dan saya tetap bergairah, tetap giat dalam Tuhan. Maka demikianlah mau giat dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama. Wow, roh iman yang sama. Ada sebuah dinamo. Ya, iman itu seperti sebuah dinamo, saudara. Ya. Seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya sebab itu kami juga berkata-kata. Berkata-kata dalam hal ini adalah saudara dan saya menjadi saksi bagi banyak orang. Tadi saya katakan bahwa poin ini adalah bersama Tuhan. Kita akan semakin lama semakin kuat. Berjalan semakin lama semakin kuat. Ada masalah, ya. Bahkan Paulus berkata, maut giat di dalam diri kami. Tapi dia juga berkata, hidup giat di dalam kamu. Wow, ketika Bapak Ibu mengerti ini, maka kita akan melihat perkara-perkara hebat, perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan nyatakan bagi kita. Filipi pasal 4 ayat 12 dan 13 berkata, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan. Maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bisakah kita berkata seperti itu? Entah Anda ada dalam kelimpahan, entah Anda dalam hal kekurangan, entah hal dalam kekenyangan atau kelaparan, kelimpahan atau kekurangan. Bisakah kita berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya pernah ketemu orang yang berkata, Pak, saya doa lebih dulu dari orang itu. Tapi kenapa orang itu sudah dijawab dan saya belum dijawab? Saya tanya, Anda sudah doa berapa lama? Dia berdoa udah 5 tahun. Padahal temannya itu hanya berdoa kurang lebih 6 bulan. Dan sudah dapat jawabannya. Lalu dia marah, saudara. Dia katakan Tuhan nggak adil. Dia katakan bahwa Tuhan itu pilih kasih. Lalu saya katakan, kamu baca Filipi 4 ayat yang ke-13. Bahwa semua yang terjadi dalam hidupmu, harusnya kamu bisa tanggung dalam Dia. Kamu tanggung dalam Dia, bukan cuma kamu tanggung. Kamu serahkan kepada Tuhan, karena itu keadaan yang tidak bisa kamu rubah. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kamu punya masalahnya besar, masalahnya panjang, berarti kamu dapat sebuah predikat yang lebih tinggi. Haleluya. Mau dapat predikat yang lebih baik. Saya lihat beberapa tahun kemudian ketika dia dipulihkan, dengan malu-malu dia datang kepada saya, pastor, benar sekali yang waktu itu pastor katakan kepada saya. Ternyata sikap hati saya yang salah. Lalu saya ketika merubah sikap hati saya, maka keadaan berubah dan saya dapat jawabannya. Bapak Ibu dan saya harus kuat menanggung segala perkara dalam hidup ini. Kita harus kuat menjalani proses Tuhan untuk menuju kepada kemuliaan. Katakan amin. Amin. Dan jangan bersungut-sungut supaya kita melihat kemuliaan dan kebesaran Tuhan dinyatakan dalam kehidupan saudara dan saya. Dan bagian yang kelima adalah karena bersama Tuhan, kita pasti berhasil. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, bersama Tuhan, saya pasti berhasil. Amin. Bersama Tuhan, kita pasti berhasil. Kita ingat Mazmur 1 ayat 1-3. Alkitab berkata, berbahagialah kamu apabila kamu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Lalu ayat yang ketiga berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kita paling suka kalimat yang mana di situ, Bapak Ibu? Ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Padahal sebenarnya itu adalah akibat. Kata kuncinya di situ adalah ditanam. Ditanam seperti ranting ditanam, dicangkokkan pada pokok. Dalam Yohanes 15 ayat 5 tadi, jika kita tinggal dalam Tuhan,
maka Alkitab katakan ranting itu akan berbuah lebat, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saya percaya juga bahwa berhasil bukan tanpa kerja keras. Berhasil juga bukan tanpa proses. Dan keberhasilan saya percaya juga tidak datang dengan instan. Ada orang yang mencoba berhasil tapi pakai KKN, korupsi, kolusi, nepotisme. Ada orang yang ingin menjadi kaya dengan cara untuk menjual obat-obatan terlarang yang akan menghancurkan generasi, menghancurkan dirinya sendiri. Bahkan yang sudah dilarang oleh pemerintah, bukan cuma Indonesia, akan sampai hampir seluruh dunia. Ya. Tapi Alkitab berkata bahwa saudara dan saya tidak boleh mau mendapatkan sesuatu yang instan. Sesuatu yang instan itu tanpa proses. Tapi saya percaya bahwa ketika Bapak Ibu berjalan bersama Tuhan, maka kita akan diajarkan banyak hal. Karena keberhasilan yang maksudkan adalah keberhasilan yang harus dibayar dengan harga yang mahal. Untuk menebus dosa, Yesus harus mati. Tidak ada sacrifice, tidak ada kemuliaan. Tidak ada korban, tidak ada kemuliaan. Dan saya percaya supaya bisa berhasil, maka kita harus menabur. Katakan, saya harus menabur. Nabur tenaga, nabur pemikiran, nabur waktu, nabur dalam hal keuangan. Kalau untuk berhasil, seorang petani yang bijaksana, untuk berhasil, ya dia harus nabur. Bapak Ibu dan saya mau pintar, ya harus kasih waktu belajar. Bapak Ibu harus mengerti, mau mengenal Tuhan dengan lebih dekat. Ya kita harus punya waktu-waktu persekutuan pribadi dengan Tuhan dalam doa pujian penyembahan. Karena Alkitab nggak mungkin cuma ditaruh jadi bantal untuk kita, lalu berpikir bahwa kita akan hafal Kejadian sampai Wahyu. Nggak bisa juga. Bapak Ibu ingin dipakai dengan tanda-tanda heran dan mujizat yang ajaib, tapi Bapak Ibu tidak ambil doa dan berpuasa hari-hari ini yang sedang kita lakukan, bagaimana kita mau dipakai Tuhan dengan karunia-karunia, dengan kuasa Allah yang hebat dan ajaib. Kita harus menabur, Bapak Ibu. Bapak Ibu ingin melihat terobosan dalam hal keuangan, tapi Bapak Ibu tidak pernah menabur dalam hal keuangan. Bagaimana kita ingin melihat bahwa akan ada buah yang akan dinyatakan bagi kita? Kalau Bapak Ibu perhatikan Kejadian pasal 26, ayat 12-13. Yusuf itu menabur ketika dia sedang lari dari negerinya, yaitu Kanaan. Dan dia pergi ke Filistin. Dan Alkitab katakan, maka menaburlah, maksud saya Ishak, menaburlah Ishak di tanah itu. Dan pada tahun itu juga, dia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Ingat bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan 100% kepada orang percaya. Nggak ada ayatnya. Nggak ada ayat 100%. Tapi Tuhan menjanjikan 100 kali lipat ganda. 100 kali lipat ganda itu 10.000%. Wow. Kalau Bapak Ibu ikut Tuhan sungguh-sungguh, maka Alkitab katakan tidak ada yang sia-sia. Satu tetes keringat yang Bapak Ibu jatuhkan akan dibayar lunas oleh Tuhan. Sebenarnya kita hidup di dunia ini, kita berhutang banyak dengan Tuhan. Amin. Hidup kita ini berhutang dengan Tuhan. Maka kita harus kasih yang terbaik untuk Tuhan. Kita juga harus menjauhkan diri dari penghambat keberhasilan. Ya, penghambat keberhasilan itu Bapak Ibu lihat Mazmur 1 ayat 1. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Ada jalan yang tidak boleh Bapak Ibu jalani, yaitu jalan orang berdosa. Dan ada kursi yang tidak boleh Bapak Ibu duduki, yaitu kursi pencemooh, kursi tukang gosip. Jangan duduki Bapak Ibu. Ya, harus menjauhkan diri dari penghambat keberhasilan. Kalau Bapak Ibu mau sukses, mau berhasil, maka bergaulah dengan orang-orang yang berhasil. Bergaulah dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Bergaulah dengan orang-orang yang ajak kita doa, yang ajak kita baca firman, yang ajak kita ibadah. Bergaul dengan mereka. Ketika Bapak Ibu bergaul dengan mereka, maka kehidupan kita yang berdosa akan diubahkan, kita bertobat, kita jadi lebih baik, kita jadi lebih bertumbuh, kita akan alami mujizat setiap hari. Dan ingat Bapak Ibu, Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kita. Dan Tuhan mau supaya kita dalam semua kegiatan aktivitas hidup kita ini harus melangkah bersama dengan Dia dalam iman. Karena ada jaminan bahwa bersama Tuhan kita akan mengalami hal-hal ajaib. Katakan amin. Kita akan mengalahkan musuh. Kita akan jadi pemenang. Kita akan semakin lama berjalan semakin kuat. Dan apa saja yang kita usahakan, apa saja yang kita kerjakan,
akan dibuat berhasil. Kenapa? Karena imanmu adalah mata uang di hadapan Tuhan. Karena imanmu akan menjadi jalan untuk Anda dan saya meraih segala yang terbaik. Tuhan Yesus berkata, apakah waktu aku datang pada kali yang kedua, aku mendapati iman di bumi? Wow. Itu dipertanyakan Tuhan. Berarti hari-hari terakhir yang akan tergerus dalam kehidupan orang percaya adalah iman. Tuhan tidak mau itu tergerus daripada Bapak Ibu. Tapi saya mau, dan firman Allah mau, Bapak Ibu dan saya bangkit dan percayai firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ada kali masalah persoalan yang datang hanya untuk melihat apakah kita percaya atau tidak. Dan ketika Anda percaya, Anda akan lihat mujizat. Ketika Anda tidak percaya, Anda harus menunggu dalam jangka waktu yang panjang tergantung iman. Tapi saya percaya kita ditentukan untuk menjadi pemenang kehidupan. Kita ditentukan untuk mengalahkan musuh. Kita ditentukan untuk berjalan semakin lama, semakin kuat, hendak menghadap Tuhan di Sion. Dan kita ditentukan untuk apa saja yang kita kerjakan akan dibuat berhasil karena Tuhan menyertai kita. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan, aku percaya bahwa firman-Mu ya dan amin. Aku percaya firman-Mu adalah kehidupan-Mu sendiri. Aku percaya bahwa firman-Mu adalah kekuatan-Mu sendiri. Hamba berdoa berikan kepada umat-Mu iman percaya. Apa yang sudah diajarkan pagi hari ini menjadi kekuatan bagi mereka. Menjadi pertolongan bagi mereka. Dan itu tidak akan bisa mengubahkan mereka menjadi orang-orang percaya yang bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Di mana tangan Tuhan yang memegang mereka dan melindungi, memegari mereka. Sehingga mereka aman dalam perlindungan Tuhan. Hamba berdoa pagi hari ini, kebaikan-Mu, anugerah-Mu turun bagi umat-Mu. Sehingga mereka akan melihat perkara-perkara ajaib, luar biasa, yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Hamba berdoa pagi hari ini, memberkati akan saudara-saudaraku di pagi hari ini. Tuhan, hamba berdoa kepada Ibu Melis